Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan, renungan kita hari ini Sabtu 2 Maret 2024 dengan judul Orang Nazaret yang dianggap hina. Ayatnya di dalam Lukas 17 ayat 25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Kekayaan adalah kekuatan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Jika digunakan dengan benar, itu menjadi sumber rasa syukur yang terus-menerus karena anugerah Tuhan dihargai dan Sang Pemberi diakui dengan menggunakannya sebagaimana yang Allah maksudkan untuk digunakan. Mereka yang merampok Allah dengan menahan dari tujuannya dan dari orang miskin yang menderita akan menemui keadilan pembalasannya. Bapa surgawi kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita setiap pemberian yang baik, mengasihani ketidaktahuan kita, kelemahan kita, dan kondisi kita yang tanpa harapan. Untuk menyelamatkan kita dari kematian, Dia memberikan anaknya yang terkasih dengan cuma-cuma. Dia menuntut dari kita semua yang kita anggap sebagai milik kita. Pengabaian terhadap orang miskin yang menderita adalah pengabaian terhadap Kristus, karena Dia mengatakan kepada kita bahwa orang miskin adalah wakilnya di bumi. Ketika orang miskin milik Tuhan diabaikan dan dilupakan atau disambut dengan tatapan dingin dan kata-kata yang kejam, biarlah orang yang bersalah mengingat bahwa Dia mengabaikan Kristus dalam diri orang-orang kudusnya. Juru selamat kita menyamakan kepentingannya dengan kepentingan umat manusia yang menderita, sebagaimana hati orang tua merindukan kasih dan kelembutan terhadap salah satu kawanan kecilnya yang menderita. Demikian pula hati penebus kita bersimpati dengan anak-anak duniawinya yang paling miskin dan paling rendah. Dia telah menempatkan mereka di antara kita untuk membangkitkan di dalam hati kita kasih yang Dia rasakan terhadap yang menderita dan tertindas. Dan Dia akan menjatuhkan penghakimannya atas siapapun yang salah, meremehkan atau melecehkan mereka. Mari kita pikirkan bahwa Yesus mengambil semua kesengsaraan dan kesedihan, kemiskinan dan penderitaan pria dan wanita ke dalam hatinya sendiri dan menjadikan mereka bagian dari pengalamannya sendiri. Meskipun Dia adalah pangeran kehidupan, Dia tidak mengambil posisinya di antara orang-orang besar dan terhormat, tetapi orang-orang hina, tertindas dan menderita. Dialah adalah orang Nazaret yang dianggap hina. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia menjadi miskin demi kita agar kita melalui kemiskinannya menjadi kaya. Dia sekarang adalah Raja kemuliaan, memberikan penghormatan kepadanya. Semua akan bersaing satu sama lain untuk menganugerahkan kehormatan kepadanya. Semua akan memohon untuk berada di hadiratnya. Semua kesempatan sekarang diberikan kepada kita untuk menyambut Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk meringankan penderitaan orang miskin di komunitas saya? Bagaimanakah saya dapat memotivasi orang lain untuk bergabung dengan saya dalam tindakan pelayanan ini? Umat Tuhan yang terkasih, pekabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana sesungguhnya kehadiran Tuhan di dunia ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Dia tidak hadir di dalam kemewahan, Dia tidak hadir dalam kebesaran dalam pandangan manusia, tetapi Dia mengambil posisi umat manusia yang paling miskin, dan Dia berada di tengah-tengah manusia, dan Dia katakan bahwa itu adalah merupakan gambaran dan utusannya, dan itu adalah menunjukkan keberadaan Kristus. Saudara yang kekasih, dan Tuhan inginkan kita dalam menerima berkat-berkat-Nya, kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar untuk mencintai, kita belajar untuk mengasihi dengan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dalam segala berkat yang Tuhan berikan, bukan berarti sepenuhnya kita pergunakan untuk sukacita bagi diri kita sendiri, tetapi justru ini adalah merupakan satu cara untuk membentuk tabiat kita sesuai dengan tabiat Kristus. Dan ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita, supaya hari demi hari
kita akan belajar untuk lebih baik lagi, lebih sempurna lagi untuk memunculkan kasih Kristus dalam diri kita, sehingga melalui umat-umatnya banyak juga orang yang akan terpengaruh. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dapat memuji memuliakan Engkau, mengingat kembali Engkau sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah mengasihi kami, dan juga Tuhan dalam keberdosaan kami ya Bapa, Engkau datang untuk mengangkat kami dan memberikan jaminan keselamatan. Ya Bapa, menjadi satu pelajaran lewat pekabaran pagi hari ini untuk menuntun kami supaya dapat menjadi pengikut daripada Yesus Kristus yang sudah menunjukkan teladan kasih ya Bapa, dan melalui berkat kepercayaan karunia yang Tuhan berikan, maka kehendak Tuhan supaya kami dapat mencerminkan dan melakukan semuanya untuk kebaikan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan gak jadikan kami ya Bapa untuk menjadi saluran kasih, namun kami memohon ya Tuhan, biarlah juga Tuhan akan memberkati kami supaya di dalam kecukupan dan dalam kelimpahan itu kami dapat memuliakan Engkau. Bantulah kami Tuhan untuk dapat mencintai orang-orang dan mengasihi jiwa-jiwa. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, dalam persekutuan dengan umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan akan berkati gereja Tuhan dalam melaksanakan misi penginjilan ya Bapa, untuk menyebarluaskan kabar keselamatan dan mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan-Mu. Tuhan akan memberkati ya Bapa, berikan roh persatuan, memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar kiranya tercipta roh persatuan, kedamaian ya Bapa, dan tentunya harapan kami juga kebebasan selalu untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan kasih pemeliharaan-Mu menjadi bagian mereka, kesembuhan dan pemulihan ya Bapa menjadi bagian anak-anak Tuhan yang lemah iman. Tuhan teguhkan dan kuatkan ya Tuhan. Bila mana pada hari ini, bila ada umat-umat Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka, karuniakanlah kesehatan dan panjang umur, dan biarlah iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.